Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu pesiju? Pesiju dalam bahasa Melayu disebut tepung tawa. Ini budaya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, Bapak Imam Besar, Imam Rawatib, saudara-saudara kami yang datang dari luar kota, salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman. Mudah-mudahan Allah memberi rahmatnya. Kemudian kepada seluruh pendengar radio yang turut menyiarkan ceramah di Masjid Raya, antara lain ERI Banda Aceh, Radio Dakwah Baitur Rahman, Serambi FM, dan radio-radio lainnya. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah ini. Kebiasaan kita bulan ini adalah bulan melepaskan jamaah haji ke tanah suci. Alhamdulillah Banda Aceh tahun ini 512 orang. Ini banyak ketimbang tahun lalu. Dan kemarin kita telah pesiju secara massal. Jadi Bapak Wali Kota Banda Aceh, Bapak Ketua DPR, dan saya Ketua MAA disuruh pesiju. Pesiju calon jemaah haji. Itu tradisi kita di Banda Aceh, setiap tahun begitu. Tahun lalu juga begitu. Apa itu pesiju? Pesiju dalam bahasa Melayu disebut tepung tawa. Ini budaya ini ada di seluruh negeri-negeri Melayu, di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand Selatan, semua ada pesiju. Bahasa Aceh pesiju, sejuk itu dingin, mendinginkan. Jadi apa makna di balik pesiju ini? Ada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberi istita'ah, kesanggupan. Kita dipanggil oleh Allah, oleh Nabi Ibrahim untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci sebagai rukun Islam yang kelima. Maka kita bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur itu macam-macam. Salah satu tentu dengan mendinginkan hatinya, pesiju, mendinginkan emosinya, mendinginkan akhlaknya. Itu ada kaitannya. Karena manusia ini tanpa dibuat upacara-upacara tertentu, manusia ini bisa sombong, ria, takabur. Tetapi dengan ada tradisi, ini tradisi bukan agama. Pesiju ini 100% adat, tradisi. Malah asal usulnya malah dari agama lain. Nah, ada kemungkinan ya, pesiju ini dari agama Hindu, ya, Buddha.
Kemudian masuk abad ke-12 masuk Islam ke Pasir. Petinju ini disesuaikan dengan ajaran Islam. Misalnya orang-orang Hindu membaca mantra-mantra. Kita ganti dengan doa. Dengan kalau saya petinju, saya baca Fatihah. Setelah Fatihah ada sedikit saya mendengarkan kepada jamaah supaya jamaah itu senang juga. 1 2 3 4 5 6 7 gitu kan. Dari naling sambungnya sejuk kemudian bersejuk hati gitu kan. Itu apa? Cuma bukan agama. Cuma tradisi kita wariskan dari ulama-ulama kita. Jadi seluruh ulama Aceh dan orang Aceh ini terkenal dengan mazhab Syafi'inya. Tidak dilarang petinju. Asal kita buang yang bertentangan dengan akidah, ya, dengan syariah, kita sesuaikan semuanya. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan ibadah, doa, ya. Kita mulai dengan bismillah sampai amin. Itu untuk urung petinju. Kalau mau tambah silakan ayat kursi, qul huwallahu dan sebagainya, tidak dilarang. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, tapi yang menarik kemarin adalah pesan Pak Wali Kota kepada jamaah supaya jamaah haji yang dipanggil oleh Allah tahun ini untuk menunaikan ibadah haji adalah menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, tidak boleh terlalu capek. Nah, nanti kita kasih contoh, ya. Jadi jaga kesehatan, berolahraga secukupnya. Nah, misalnya bagaimana yang disebut capek, walaupun Pak Wali tidak menyebut contohnya, saya akan sebut. Nah, misalnya begini. Satu lagi memang sunat, tapi tidak sunat harus bagian dari perjuangan menjaga kesehatan naik haji, tidak. Sunat di kali yang lain, hari raya misalnya. Ziarah ke makam orang tua. Kita penduduk Banda Aceh, tapi keluarga kita misalnya di Aceh Utara atau Tamiang gitu kan jauh. Kita sengaja bersama keluarga pulang dengan mobil ke sana. Untuk apa? Ziarah ke makam orang tua. Kenapa ziarah? Karena mau naik haji. Nah, ini yang membuat kita capek. Sebenarnya tidak perlu, bukan tidak boleh ziarah, boleh. Tetapi untuk naik haji tidak mesti, tidak sunat. Kapan saja boleh kita ziarah. Tapi kita sedang menjaga kesehatan, jangan pulang jauh-jauh, nanti bisa sakit. Itu contoh. Atau ada lain, banyak sekali tamu kita. Tiap hari orang datang ke rumah, jadi sang calon jemaah haji tidak sempat istirahat. Itu juga bisa sakit. Atau kerja-kerja lain yang sangat melelahkan, tidak perlu. Itu dipesan oleh Pak Wali Kota kemarin. Itu bagus sekali. Jadi bagus sekali bimbingan Pak Wali kemarin. Yang lebih banyak kita adalah menjaga kesehatan. Kemudian belajar manasik. Belajar manasik sedalam-dalamnya. Jangan sampai kita tidak tahu hukum-hukum manasik, sampai di tanah suci nanti bisa sesat, bisa kita enggak kenal pintu mana kita masuk, lalu kita tuduh orang Arab sudah mencuri sandal kita, padahal enggak, salah masuk pintu karena pintunya mirip-mirip semua. Masjidil Haram sangat besar, Masjid Nabawi sangat besar. Itu bisa saja kita masuk pintu itu, tapi kita nggak tahu lagi pintu itu. Akhirnya kita keluar pintu lain, nggak ada lagi sandal saya ini orang jamaah haji
curi sandal, udah dosa kita, udah salah sendiri. Itu ada seperti itu. Dan banyak hal yang perlu kita bersabar. Bersabar itu penting. Jangan menuduh macam-macam. Itu sering orang-orang menuduh bangsa lain. Wa itam gasa-gasa UBB kebira. Itu sudah dosa kita. Karena jamaah haji semua orang beriman, Muslim semua. Orang kafir tidak boleh ke situ. Lalu kita bilang dia itu seperti kerbau, orang-orang hitam seperti kerbau, udah dosa kita. Padahal kita ke haji mencari pahala, mencari ridha Allah, udah berdosa. Ada juga sering kita menjelek-jelekkan Mekah, mau muji-muji Madinah. Itu juga sebuah dosa. Orang Mekah itu kasar-kasar sekali. Kalau orang Madinah itu lembut. Wajarlah kalau begitu Allah menurunkan Rasulullah dari yang terakhir dari Mekah. Karena orang Mekah itu ada sifat-sifat kasarnya, itu sebuah dosa. Karena di dalam agama Islam Mekah lebih mulia dari Madinah. Bukan Madinah lebih mulia dari Mekah, bukan. Coba bayangkan. Kita salat di Masjidil Haram di Mekah itu 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Kita salat di Masjid Nabawi itu 1.000 kali lipat. Kita salat di Masjidil Aqsa itu ada yang mengatakan setengah, artinya 50 kali lipat ketimbang kita salat di Masjid Baitur Rahman, di masjid-masjid lain. Jadi yang paling hebat, yang paling suci tanahnya, yang paling afdal adalah Mekah. Penduduknya juga gitu. Jadi pendapat-pendapat itu orang Mekah kasar itu adalah peninggalan, kalau betul itu Profesor Dr. Abdul Ghaffar yang pernah salat di Masjid Raya. Siapa Profesor Dr. Christian Abdul Ghaffar ini? Senok Hogronyo. Dia mengadu domba umat Islam. Dia pergi ke Jawa menjelek-jelekkan Aceh, pergi ke Aceh menjelek-jelekkan Jawa, supaya kita berperang sesama bangsa. Dia pergi ke Aceh menjelek-jelekkan orang Mekah, mungkin pergi ke Mekah menjelek-jelekkan orang Aceh. Sampai sekarang terpengaruh kepada haji-haji kita. Saya sering pulang haji, saya menuju rumah-rumah teman-teman itu. Kalimat itu selalu ada. Orang Mekah itu kasar-kasar. Maka Allah menurunkan Nabi Muhammad di Mekah. Ini kalimat jahil. Tidak boleh, haram menjelek-jelekkan orang Mekah. Dan tidak perlu dipuji berlebih-lebihan orang Madinah. Biasa saja. Orang Mekah dengan orang Madinah sama. Sama-sama suku Quraisy, keturunan Rasulullah. Orang Arab yang mulia. Penduduk Mekah orang Arab yang mulia. Penduduk Madinah orang Arab yang mulia. Karena waktu hijrah Rasulullah itu 30.000 abad, 3.000 muhajirin, orang Mekah pindah ke Madinah. Dan disitulah lahir sahabat-sahabat, anak sahabat, ahli-ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis. Bukan hak kita menjelek-jelekkan mereka. Ini kita ingatkan saudara-saudara kita calon jemaah haji, jangan terpengaruh. Itu kalau kita lihat misalnya orang-orang negro, orang hitam, itu bukan orang Mekah, jangan salah. Itu orang-orang saudara kita juga dari Afrika, orang beriman juga.
badannya besar, sudah ditakdir oleh Allah begitu. Mereka agak lebih besar dari kita, tapi mereka tidak jelek akhlaknya, bagus juga akhlaknya. Jangan melihat fisiknya, hatinya bagus. Ini harus kita ingat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi sebelum berangkat kita boleh saja mendalami manasik. Kita tanya doa-doanya, kita hafal. Kalaupun tidak bisa kita hafal, enggak masalah. Tetapi ketika kita berdoa, kita tahu maksudnya, karena ada terjemahannya. Jadi harus sering kita lihat buku doa, terjemahannya, supaya kita tahu membaca di mana. Nah, itu lebih afdal. Tapi berdoa dalam bahasa kita silakan. Orang Aceh berdoa dalam bahasa Aceh, dalam bahasa Gayo, dalam bahasa Timulu, Kluwet, silakan saja. Bahasa Tamiang, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, silakan saja. Yang penting semua kita beribadah, mencari ridha Allah SWT. Sebelum kita berangkat, misalnya, sebelum kita berangkat, kita sudah tiap malam membaca Al-Quran, itu penting. Dan nanti sampai di Mekah kita baca kembali. Kali ini semua jamaah haji Aceh ke Mekah dulu, ya. Ke Mekah dulu, itu cukup bagus, cukup bagus. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, misalnya ada titipan saudara-saudara kita, hai, tolong doakan saya supaya saya juga dipanggil oleh Allah atau oleh Nabi Ibrahim supaya bisa menunaikan ibadah haji. Ini boleh, insya Allah, jawab aja insya Allah. Tetapi tidak ada dalil itu. Malah sebagian ulama itu dianggap hal tambahan. Tidak boleh. Tapi tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan adat. Doakan saja teman-teman kita. Kalau perlu sebut namanya. Saya juga merasa didoakan oleh mertua saya dulu. Betul. Ada saya titip doa sama mertua. Tapi siapa tahu 4 tahun kemudian Allah mengabulkan entah doa mertua, entah doa teman-teman yang lain. Pokoknya boleh itu. Yang tidak boleh, yang tahyul-tahyul, yang tidak diajarkan oleh agama Islam. Contoh yang tahyul itu, ada pengantin misalnya. Jadi ada pengantin, kalau berdoa supaya ada anak itu boleh. Tapi yang kononnya bid'ah itu tidak dianjurkan oleh agama, tulis nama atau foto. Nanti di beberapa tempat itu kan ada tanah, dikorek-korek tanah, ditanam foto itu dengan niat misalnya mahabbah warahmah, tidak jadi langgeng pertemuannya, perkawinannya, atau banyak rezeki, ditanam fotonya di Jabal Rahmah, gitu kan, di dalam batu-batu itu dicolok, atau di tempat lain di Uhud ditanam foto suami istri dengan niat supaya kaya, supaya ini, supaya itu dianggap tidak ada dalam ajaran Islam. Itu tambahan-tambahan. Itu tidak perlu. Berdoa boleh, tapi enggak perlu ada foto. Berdoa saja. Kalau suami istri naik haji, berdoa saja, ya Allah berilah kami kebahagiaan dunia dan akhirat, beri limpahkan rezeki kepada kami, anak-anak kami supaya anak yang saleh-salehah. Itu silakan. Tapi enggak usah bawa foto-foto tanam di situ. Itu bukan dari ajaran Islam. Tidak ada petunjuk dari Rasulullah seperti itu.
Kemudian Pak Wali Kota, saya teringat pesan beliau, harus banyak di masjid. No, harus banyak di masjid, jangan banyak di mall. Untuk semua ada di Banda Aceh, di mall Banda Aceh ada, mau pakaian apa, ya, baju apa, semua ada di Banda Aceh. Di Arab juga begitu, karena pakaian-pakaian itu dimasukkan dari Jakarta. Itu pakaian-pakaian siap pakai itu dari Jakarta, dari Kuala Lumpur, dari India, peci dari Thailand, peci yang bagus-bagus kualitasnya. Untuk apa kita tinggalkan masjid, habis waktu di mall? Dan betapa banyak jamaah haji yang tidak sempat salat jamaah. Padahal salat jamaah itu kan 27 derajat pahalanya kali 100.000, ya? 100.000 sekali salat di Masjidil Haram. Tapi sayang sekali para jamaah memang tidak boleh pukul rata. Ada orang-orang yang baik yang menjaga salatnya, tidak pulang-pulang dari Masjidil Haram. Di luar waktu salat baca Quran atau mendengar ceramah. Dalam bahasa Melayu juga ada. Sudut itu bahasa Arab, sudut itu bahasa Perancis, sudut itu bahasa India, itu ulama-ulama besar. Sudut yang lain bahasa Malaysia, sudut tertentu bahasa Indonesia. Itu kita simak. Tapi kebanyakan kita habis waktu di mall, di Mekah, di Madinah. Itu rugi sekali. Malah yang sangat rugi adalah ketika tidak konsentrasi, lupa dia sedang jamaah haji, tapi tidak sadar. Hai, nak kerja kantor PU, kau roh je proyeknya, ikhlas sekian persen, nyembelih ke gok. Ya itu apa kaplu yang namanya. Enggak ada fikir ke bisnis. Lupakan bisnis. Anda tamu Allah. Anda orang dimuliakan oleh Allah, tamu Allah, duyufullah. Fikir untuk ibadah. Itu di Mina, di mana-mana, di Arafah, tentang proyek di Aceh. Banyak orang seperti itu. Janganlah. Itu kan enggak lama naik haji, hanya 40 hari lah lebih kurang. Nanti berproyek lagi kalau pulang. Apa salahnya? Tapi kalau sekedar enggak apa-apa, tidak panjang. Ini malah kita simak berjam-jam tentang proyek itu. Itu sudah, walaupun tidak batal hajinya, sudah makruh. Tidak konsentrasi lagi orang-orang seperti itu. Ya betul, bukan mengada-ngada. Karena 2 kali saya naik haji, 2 kali menjadi pembimbing haji, ya. Saya tahu semua orang-orang itu tidak bagus, saya tegur, saya ajak diskusi. Oh iya ya, dia maaf. Bisa kita bimbing. Jadi pembimbing haji itu bisa memanggil orang-orang jemaah yang berlebih-lebihan itu untuk membimbingnya kembali kepada konsentrasi. Kita sedang ibadah. Hal lain juga sebelum kita berangkat bagus kalau kita buat kenduri. Itu memang tidak ada di dalam sunnah haji, tidak ada. Tetapi haji ini kita tidak bisa kita pisahkan dengan rangkaian ibadah-ibadah lain. Memberi makan fakir miskin, itu kan dianjurkan dalam Quran. Kita buat kenduri lah. Kita mau berangkat boleh. Kita undang anak yatim. Kita undang ulama-ulama, enggak masalah. Tapi itu bukan sunat, apalagi wajib.
Sunat pun tidak ada. Kalau ada kelebihan apa salahnya? Bagus, itu juga dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang kita undang itu pasti berdoa. Berdoa dalam keselamatan kita dalam perjalanan. Ini hadirin wa hadirat perlu kita ingatkan. Karena jamaah haji ini berat. Jadi rukun Islam yang berat sekali haji, membutuhkan fisik yang kuat. Yang ringan kan mengucap 2 kalimat syahadah. Salat ringan bagi kita yang khusyuk. Bagi orang-orang yang sudah mendapat hidayah dari Allah, salat ini malah sesuatu yang sangat masrurin jiddan. Sangat gembira, dia gembira sekali bertemu dengan Allah 5 kali sehari. Tapi bagi yang tidak ada petunjuk, salat juga berat. Berat sekali salat, malah banyak yang lalai. Yang rukun Islam yang ketiga, mengeluarkan zakat. Ini juga luar biasa beratnya. Orang manusia cinta kepada harta, tidak mau mengeluarkan hak-hak Allah, padahal itu hak Allah. Malah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, padahal sudah wajib, nisabnya sudah sampai, itu menjadi orang-orang munafik seperti Qarun dan Sa'labah di zaman Rasulullah. Tidak mau mengeluarkan zakat, padahal rukun Islam. Dan ada pendapat Syekh Yusuf Qadawi, orang kaya yang wajib zakat tidak mau mengeluarkan zakat, itu pencuri harta Allah Subhanahu wa taala. Dan harta yang tersisa itu tidak dikeluarkan zakat, hari akhirat menjadi bahan bakar neraka untuk membakar dirinya, naudzubillah. Rukun Islam yang keempat itu puasa bulan Ramadan. Merasa tidak berat juga, tapi haji ini berat. Haji ini butuh waktu yang lama, fisik yang kuat, dan yang ketiga adalah perlu harta. Jadi istata'ah itu harta. Jadi baru wajib kalau kita sudah ada ongkos pulang dan pergi ONH nya. Itu berat. Maka dimuliakan, di Aceh ini dimuliakan. Orang yang pulang dari haji, secara otomatis orang menulis nama kita Haji Darmawan misalnya. Padahal kita tidak tulis, tidak pernah kita tulis sendiri, tapi orang pasti menulis atau memanggil, Assalamualaikum Pak Haji, gitu kan. Itu jangan dilihat negatif. Dan jangan dibanding-bandingkan dengan orang Arab. Orang Arab tidak menggunakan haji walaupun sudah berkali-kali naik haji. Budaya kita beda. Orang Arab naik haji tidak jauh. Mesir dengan Arab Saudi tidak jauh, Yaman, Oman tidak jauh kan? Satu ziarah, jazirah, satu pulau, dekat mereka itu. Tapi kita Melayu ini, Sumatera, Jawa, ini jauh dengan Arab Saudi. Orang dulu kakek-kakek kita naik haji 6 bulan, pulang pergi, naik kapal laut ya, kapal laut, kapal laut dulu. Jadi maka dihargai oleh masyarakat. Pulang dari sana tuan haji, kalau bahasa Melayu tuan haji atau tengku haji di Aceh, dimuliakan ya, itu penghormatan. Dan haji itu jadi benteng bagi kita. Dengan dipanggil orang Pak Haji, saya kebetulan dipanggil orang Haji Amir Hamzah. Kenapa? Karena saya nulis selalu di Serambi dulu. Jadi sudah mudah dikenal orang, Pak Haji. Saya nggak marah, walaupun saya tidak pernah menulis sendiri. Saya juga dosen, jadi mahasiswa tidak mesti tulis Haji Amir Hamzah baru kita teken, enggak usah haji pun kita teken.
Bukan ria, kita bukan ria. Tapi panggilan haji itu panggilan ada positifnya. Dengan ada titel haji kita tidak bicara lara. Hanya pegah sekerek-kerek sapu, bahasa kita santun. Kita hormati yang tua. Kita sayangi yang muda. Itu orang-orang itu sudah berakhlak mulia. Orang-orang yang sadar tentang hajinya itu. Tapi bayangkan ada juga orang, ini mohon maaf ya, di mana Aceh ada, di Aceh Besar ada, di Tamiang ada, di mana-mana ada. Sudah haji, sudah umrah, di meja main batu, runi pamli, apa haji itu? Enggak berakhlak, tidak tahu diri. Ada, sudah haji sudah main batu, main on truk. Itu haji-haji yang tidak tahu akhlakul karimah, tidak sadar, masih ditipu oleh setan. Orang yang menghabiskan waktu di di meja batu itu, igok batu buka gedung dia kor pak pak meja. Nah, apalagi setan belum berhenti menggoda orang-orang main batu itu, menggoda orang main daun itu, belum berhenti setan. Setan baru puas ketika si main batu dan si main truk itu akhirnya tengah-tengah malam hitung uang, mengajak main judi. Kalau sudah main judi, setan ketawa, sukses dia. Padahal main judi itu dosa besar. Itu dosa besar. Tapi orang ditipu oleh setan. Kapan mereka main uang? Kalau sudah jam 12 malam. Ini bukan fitnah. Na'udzubillah. Kalau kita sudah main judi, nggak ada arti lagi zikir kita, malah salat kita pun nggak ada pahala lagi. Kalau sudah kita janjikan kita menjadi orang beriman, tinggalkan dosa-dosa besar, termasuk main judi. Oh kamu Ustaz hana lele cuma bayu-bayu mie saja, bayu kopi saja, itu juga jadi haram. Kita minum kopi dari hasil main batu itu kan, dibayar oleh teman kan, yang kalah biasa bayar. Itu haram minuman itu, kopi itu haram. Bayemi, martabak haram juga. Kan orang nggak tahu itu. Tapi yang paling gawat lagi, setan juga melangkah ke berikutnya. Yang kalah itu emosi, kepulang pengke, iki hanangan kublo beruh tengok. Kepulangkah kata lu, saya tidak kembalikan, kamu sudah kalah. Akhirnya berkelahi. Munyo mati asa neraka, bandua asa neraka, yang mati asa neraka, yang pohurun juga asa neraka. Maka harus jaga itu, enggak usah dekat-dekat itu. Kalau dekat zina itu kan melihat-lihat aurat, itu mendekati zina. Mendekati judi, main truk, main batu, tinggalkan tuh. Apalagi kita sudah umrah, apalagi kita sudah haji. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tidak ada kata lain kecuali selamat. Selamat mempersiapkan diri menunaikan ibadah haji ke tanah suci tahun ini. Kami masyarakat besar jamaah Masjid Raya Baitur Rahman turut bergembira dan mengucapkan selamat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga menjadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مدد يا سيدي يا رسول الله. لا حول. سيدنا محمد
محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله